kelas gitu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk siang ini ya, kita melanjutkan pembelajaran kita. Setelah kemarin sempat ketemu saya di topik apa ya? Kata ini ya, lupa saya. Nutrisi Nutrisi, nurse. ya nutrisi ya, yang sebelum UTS ya, nutrisi ya, betul. Nah, sekarang kita lanjut di COPD ya. Nah, COPD ini salah satu penyakit yang sangat banyak dijumpai di rumah sakit ya, teman-teman. Kalau Anda sudah profesi, terus di masyarakat, di komunitas juga banyak banget. Dan termasuk salah satu penyakit yang paling tinggi angka kematiannya, gitu ya. Terus dalam beberapa kondisi COPD ini kayak penyakit yang paling hopeless gitu ya, karena suatu bisa jadi suatu kondisi terminal benar-benar tahap akhir penyakit yang nggak bisa disembuhkan memang ya, sehingga penanganannya pun kadang minim impact gitu loh ya untuk pasien. Nah, Anda sekarang di semester 3 nih ketemu dengan COPD, saya harap bisa benar-benar apa ya, menangkap gitu ya penjelasan yang saya sampaikan, benar-benar menguasai detail patofisiologi hingga tanda gejala hingga tata laksana gitu ya. Karena ini penting banget untuk Anda nanti gitu ya, kalau sudah profesi dan sudah bekerja. Nah, Anda dapatnya masih di semester 3 nih, jadi jangan keburu lupa sehingga sekarang mumpung ketemu gitu ya, dengan kuliahnya benar-benar disimak dan dicatat baik-baik. Oke, saya mulai untuk screen-nya. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu supaya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Doa dipersilakan. Oke, sebelum masuk ke slide, suara saya apa? Jelas ya? Putus-putus nggak ya? Jelas, Nurs. Jelas, nurse. Jelas ya? Oke, oke. Terima kasih. Ya, oke teman-teman ya, ini dia kita tentang COPD. Nah, jadi COPD apa singkatan dari Chronic Obstructive Pulmonary Disease, suatu kondisi kerusakan jalan nafas gitu ya, yang bersifat kronis atau jangka panjang gitu ya. Nah, penelitian menunjukkan nih COPD ini adalah penyebab kematian akibat penyakit ya, itu ketiga terbesar di dunia gitu ya. Sekitar hampir 3,5 juta orang itu meninggal dalam 1 tahun karena COPD doang gitu ya. Oke, kemudian mayoritas pasien yang kena COPD ini usianya gitu ya di bawah 70 tahun yang meninggal, dan banyak di antara mereka itu yang berasal di negara ekonomi menengah dan menengah ke bawah gitu ya. Nah, negara kita ini kayaknya masih menengah sedikit ke atas, sedikit ke bawah gitu ya. Jadi bisa jadi termasuk di sini nih Indonesia. Nah, sebab utama terjadinya COPD apa? Nah, memang adalah tobacco smoking ya, merokok. Itu lebih dari 70% kasus COPD itu terjadi pada orang yang merokok gitu ya. Itu pada negara yang ekonominya tinggi gitu ya. Sementara kalau di negara low and middle income ya, itu sekitar 40% pasien sakit paru ya COPD itu karena merokok gitu ya. Jadi cukup tinggi proporsi merokok dibanding sebab-sebab yang lain. Nah, di angkatan ini ada yang merokok nggak ya kira-kira ya? Semoga tidak ada gitu ya. Kalau ada ya dikurangi gitu ya. Kalau bisa berhenti ya oke. Terus selain merokok adalah sebabnya polusi udara.
ya di lingkungan rumah. Ini juga termasuk faktor risiko utama. Kemudian ada update terkini ya, yaitu asma yang dulu termasuk dalam kelompok COPD, sekarang sudah dieksklud gitu ya. Asma ini nggak lagi masuk kategori COPD, tapi dia menjadi chronic pulmonary disorder. Nah, grupnya ya CPD, bukan COPD. Ini data terbaru dari WHO ya, tahun 2023. Nah, jadi sebenarnya COPD itu apa? COPD itu adalah suatu kondisi paru ya, dengan karakteristik utama hambatan udara itu untuk masuk ke dalam paru. Nah, gitu ya. Terjadi penghambatan masuknya udara dalam jumlah yang cukup ke dalam paru. Oke? Dan kronis gitu ya. Jadi menahun bahkan permanen gitu ya. Hambatan udara masuk ke dalam paru yang mana ini not fully reversible. Jadi tidak bisa pulih 100% kondisi COPD. Oke? Nah, yang termasuk COPD apa? Ada tiga penyakit gitu ya. Satu emfisema paru, gitu ya. Dua bronkitis kronis. Tiga kerusakan saluran nafas bawah yang kecil, yang mikroskopis ya, di alveolus. Nah, itu termasuk dalam kelompok COPD atau kombinasi dari tiga ini gitu ya, bisa terjadi bersamaan nih pada satu orang gitu ya. Jadi teman-teman ya, jadi ketiga penyakit ini memiliki karakteristik yang sama, yaitu jumlah udara yang bisa masuk ke paru itu sangat berkurang, sangat sedikit gitu ya. Nah, bisa dibayangkan nih, kayak Anda narik nafas gitu ya, dipaksa baru setengah tarik nafas, udah disuruh berhenti, cukup, mandek. Nah, itu pasti ada rasa apa? Tersiksa ya, karena kebutuhan oksigen kita nggak terpenuhi gitu loh. Nah, itu yang terjadi pada pasien dengan COPD gitu ya. Emfisema, bronkitis kronis, dan kerusakan saluran nafas bawah, saluran nafas kecil. Oke. Nah, orang-orang yang punya terdiagnosa COPD ini ya, umumnya mulai menunjukkan gejala pada usia dewasa menengah, gitu ya. Kalau seperti Anda nih, usia-usia 20, Anda belum 20 ya. Berapa sih rata-rata usia Anda ini? Semester 3 ini? 19 kali ya. 19 tahun itu masih remaja kali ya. Atau dewasa muda, gitulah ya. Nah, Nurse. dewasa, dewasa menengah itu usia sekitar 35 sampai 40. Nah, ini mulai nih menunjukkan gejala. Dan nah, data menunjukkan ya, semakin bertambahnya usia, insidennya semakin tinggi, artinya semakin rentan mengalami COPD. Nah, jadi Anda bisa mulai melihat nih, kalau Anda banyak tinggal di lingkungan perokok gitu ya, meskipun Anda nggak merokok, nah hati-hati ya, oke, bisa jadi resikonya mengenai Anda nih nanti pada usia 35 sampai 40-an, atau Anda tinggal di daerah yang cenderung kebersihan udaranya itu jelek. Nah, oke ya, itu juga meningkatkan risiko nanti kalau sudah usia 35 sampai 40 mulai muncul gejala pernapasan COPD ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya perjalanan penyakit dari COPD? Oke. Nah, pada pasien dengan COPD ya, pembatasan atau menurunnya jumlah udara yang masuk itu ya sifatnya progresif. Artinya tambah lama itu tambah buruk kondisinya. Semakin lama jumlah udara yang bisa masuk itu semakin berkurang, gitu ya. Kenapa kok bisa progresif? Semakin lama semakin buruk kurvanya, gitu ya. Karena ini adanya peradangan kronis. Nah, jadi pada orang dengan COPD itu di dalam jaringan parunya itu ya meradang sebenarnya dalam tingkat mikroskopis tapi terus menerus 24 jam sehari, 7 hari seminggu gitu ya. 365 hari setahun itu terus menerus terjadi peradangan mikroskopis pada jaringan paru-parunya gitu ya. Kenapa kok bisa inflamasinya ini kekal abadi begitu ya? Karena ini ada partikel atau gas yang toksik nih, noxious itu iritatif yang terus-menerus masuk gitu loh.
Nah, contohnya ya seperti orang-orang rokok itu kan nggak mungkin ngerokoknya Senin Kemis doang. Nah, gitu ya. Pasti ya setiap hari merokok dengan jumlah yang bervariasi, tapi pada intinya setiap hari pasti ada polusi yang masuk. Nah, itu akan membuat peradangan skala mikro di parunya. Gitu ya, teman-teman ya. Sama juga orang-orang yang di lingkungan rumah atau lingkungan tempat kerjanya itu terpapar polusi udara. Contoh orang yang bekerja di pabrik atau di bangunan gitu ya. Setiap hari pasti kena debu semen, debu pasir dan lain sebagainya. Nah, ini akan menimbulkan peradangan yang terus-menerus. Anytime, anywhere gitu ya. Di dalam parunya inflamasi terus. Oke. Nah, karena inflamasinya ini terjadi terus-menerus gitu ya, tubuh berusaha gitu ya untuk menangkal peradangan ini biar nggak makin luas. Nah, caranya tubuh bagaimana membatasi peradangan dengan membentuk jaringan fibrosis namanya. Jaringan parut yang keras dan kaku. Tujuannya apa? Membatasi inflamasi biar nggak menyebar, gitu ya. Itu tujuannya, sebenarnya bagus. Nah, tapi sayangnya jaringan fibrosis ini menggantikan jaringan paru yang normal. Nah, itu masalahnya, gitu ya. Jadi dia jaringan fibrosisnya ini bikin jalan nafas itu jadi sempit. Nah, itu ya. Jaringan fibrosis ini membuat alveolus di paru itu jadi sempit. Akibatnya apa? Udara yang bisa masuk semakin sedikit. Itu ya. Oke. Nah, pada jalan nafas yang atas nih, proximal airway ini jalan nafas atas ya, trakea atau bronkus gitu ya. Peradangan itu menimbulkan peningkatan jumlah sel goblet. Oke. Sel goblet yang mengakibatkan membesarnya lapisan submukosa. Oke. Di mana situasi ini ujung-ujungnya apa? Hipersekresi mukus, produksi lendir yang berlebihan. Gitu ya. Jadi yang pertama dia radang, radangnya ini coba di stop oleh fibrosis. Sayangnya fibrosisnya ini mempersempit jalan nafas. Nah, tidak hanya itu, terjadi peningkatan produksi mukus atau lendir pernapasan. Nah, udah menyempit, lendir cairannya meningkat lagi. Semakin sulitlah udara masuk maupun keluar. Gitu ya. Oke, sampai sini semoga jelas ya perjalanan penyakit dari COPD. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa raise hand atau langsung open mic. Saya rasa nggak ada masalah ya. Atau ketik di chat, langsung aja nanti akan saya jawab. Oke, sampai sini semua jelas? Yang jelas coba kasih reaction jempol deh. Yo, yang jelas kasih reaction jempol. Apa yang sudah jelas? Oke, Isal. Oh, jempolnya nongol duluan. Aisyah Yulia. Oke. Apalagi nih, Andini Virus. Oke, sip. Kita lanjut ya. Nah, melanjutkan slide yang sebelumnya tadi. Gitu ya. Terakhir tadi kan kita bahas ini nih, jalan nafas atas gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, peripheral airway, jalan nafas bawah. Jadi di ujung-ujung dari bronchiolus gitu ya, yang kecil. Oke. Tadi peradangan menyebabkan jalan nafas menebal. Nah, karena fibrosis, nah terjadi ini ya, peribronchial fibrosis. Oke, eksudat juga meningkat gitu ya, dan akhirnya terjadi obstruksi penyumbatan total. Nah, gitu loh ya. Kalau di jalan nafas yang gede tadi karena fibrosis dan produksi lendir itu dia menyempit tapi masih bisa lewat udara. Di jalan nafas yang kecil, fibrosis dan produksi eksudat yang berlebih ini benar-benar menimbulkan obstruksi sumbatan total. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, proses-proses ini terjadi terus ya, pasang surut gitu ya. Setiap saat di dalam paru-parunya orang COPD terjadi apa? Ongoing injury and repair. Injury ini cedera karena inflamasi tadi, paparan terhadap polusi dan toksin tadi, cedera kan ya. Terus di repair dengan membentuk jaringan fibrosis. Injury lagi, di repair lagi gitu terus ya. Karena toksinnya kan masuk terus tuh setiap hari gitu ya.
Sehingga jaringan parutnya ini lama-lama menggantikan jaringan paru yang sehat. Yang harusnya tempat pertukaran gas nih, O2, CO2 saling tukar di situ, itu diganti oleh jaringan parut semua. Gitu ya. Terjadilah apa? Kerusakan dinding alveolus. Nah, alveolusnya pada pecah. Oke, pada robek. Nah, itu ya. Sehingga akhirnya alveolusnya menjadi apa? Penurunan elastik recoil, jadi kaku alveolusnya. Gitu ya. Nah, ketika proses ini sudah terjadi terus-menerus, tahun berganti tahun gitu ya, akhirnya tidak cuma jaringan parunya yang kena, tapi pulmonari vaskuler, pembuluh darah paru. Nah, ini ikut mengalami kerusakan akibat peradangan tadi. Gitu ya. Oke. Pembuluh darahnya ikut rusak, ikut menyempit. Nah, oke. Thickening nih, penebalan dari pembuluh darah ikut menyempit. Gitu ya. Sehingga akhirnya karena pembuluh darah di paru pada sempit, jantung yang memompa darah ke paru itu akhirnya harus lebih ngoyo. Nah, gitu ya. Lebih berat bebannya sehingga terjadilah hipertensi pulmoner. Gitu ya. Nah, saya mau ngetes nih ke teman-teman nih, bagian jantung mana yang tugasnya memompa darah ke paru. Nah, coba. Yang ingat nggak? Bisa ketik di kolom chat. Bagian jantung yang tugasnya memompa darah ke paru. Ayo, ada 4 ruang kan di jantung ya. Nah, yang memompa darah ke paru, yang mana nih dari keempat ini? Coba. Ventrikel kanan. Ventrikel kanan, kata Isal ya. Rizva juga menjawab ventrikel kanan. Nah, betul sekali ya. Nah, jadi ini ada satu temuan yang unik nih pada pasien-pasien dengan COPD ya. Ventrikel kanannya itu membesar, menebal akhirnya terjadi pembengkakan jantung, istilahnya orang awam gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan hipertensi pulmoner gitu ya akhirnya. Karena apa? Ventrikel kanan memompa darah ke parunya itu lebih ngoyo karena pembuluh darah di paru pada menyempit semua gitu loh. Jadi untuk mendorong darah itu benar-benar berat gitu ya. Oke, so far so good ya. Jadi dapat jalanan penyakit dari COPD. Jadi ada banyak keyword nih yang kita dapat ya. Satu, inflamasi kronis gitu ya. Dua, jaringan parut. Tiga, produksi mukus berlebihan. Ya. Empat, penyempitan saluran nafas besar. Lima, penyumbatan saluran nafas kecil gitu ya. Dan enam adalah penyempitan pembuluh darah paru. Berujung pada hipertensi pulmoner. Nah, sudah dapat semua tuh. Ini kita belum ngomong pertukaran gas loh ya, masih ngomong kerusakan struktural atau anatomisnya. Kita lanjutkan. Nah, kita mulai masuk satu persatu nih dari keluarga COPD ya. Ada dua yang utama tadi, bronkitis kronis dan emfisema ya. Yang ketiga ini lebih jarang terjadi. Nah, bronkitis kronis, oke, merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan produksi putum ya, batuk dan dahak selama setidaknya 3 bulan lamanya. Nah, itu disebut bronkitis kronis. Yang mana terjadinya itu dalam 2 tahun berturut-turut. Nah, ada orang mengalami batuk berdahak setidaknya 3 bulan. Misal tahun lalu dia batuk berdahak 4 bulan, tahun ini 5 bulan. Nah, gitu ya. Meskipun sembuh tapi terulang lagi. Nah, itu namanya bronkitis kronis. Oke. Batuk kok sampai berbulan-bulan gitu ya. Nah, yang terjadi pada pasien bronkitis kronis apa? Nih, paparan, exposure terhadap bahan iritan gitu ya, menimbulkan peradangan dan produksi mukus. Sama ya. Nah, produksi mukus berlebih ini mengurangi kemampuan otot-otot siliaris di dalam paru untuk membuang mukus berlebih. Gitu ya, akhirnya semakin numpuk dia mukusnya di dalam saluran nafas. Lumen bronkus ya, diameter. Lumen itu diameter bronkus semakin menyempit, penurunan fungsi makrofag atau sel darah putih menurun. Nah, ini nih yang jadi kunci nih.
Anda tahu fungsi sel darah putih apa? Coba bisa open mic yang masih ingat fungsi sel darah putih. Melawan. Imunitas. Imunitas. Melawan apa tadi? Ambil kopi ya. Imunitas terus melawan apa? Melawan penyebab infeksi. Benda asing yang masuk. Melawan benda asing yang masuk mikroorganisme Alergen, penyebab nurse. infeksi. Oke. Ya, betul. Semua betul ya. Nah, dia akibatnya apa? Karena fungsi makrofag yang menurun sel darah putih ya, akhirnya ini pada menyerang nih. Nggak ada filternya ya, virus, bakteri, jamur. Nah, semuanya pada berbondong-bondong masuk ke paru. Sehingga mengakibatkan apa? Perburukan akut gitu ya. Jadi kadang batuknya itu ringan, kadang tiba-tiba memberat sampai pingsan gitu ya karena kurang oksigen. Nah, ini yang terjadi pada bronkitis kronis. Oke. Nah, ini gambarannya ya. Pasien yang mengalami bronkitis kronis. Bisa dilihat nih. Yang kiri normal ya, bronkus, jalan nafasnya ya. Ini ada otot polos, bagian luar ya. Ini jalan nafasnya ya, lewat udara masuk. Ini lapisan mukosa yang memproduksi lendir tadi ya, supaya paru-parunya nggak kering sebenarnya ya. Nah, pada bronkitis kronis karena sering terpapar iritan ya. Nah, ini terjadi pembengkakan di dalam ya, inflamasi radang dan bengkak. Mukosanya menebal secara luar biasa. Tidak hanya itu, nih yang paling dalam nih, produksi mukus dahak lendir itu berlebih. Nah, yang warna kuning ya. Yang sebelah kiri kan mukusnya ya ada nih, tapi tipis banget kan di lapisan dalam. Ya, yang sebelah kanan ini mukusnya sangat amat tebal. Oke, selain lapisan mukosanya menebal, produksi mukusnya juga berlimpah ruah. Nah, akhirnya cuma segini bisa ruang buat udara keluar masuk ya. Luar biasa mengecil. Oke, jadi orangnya ngap-ngapan banget nih bernafasnya. Ya, Anda pernah nggak sih merasakan itu ya? Ketika lagi berenang misal ya, kehabisan nafas. Nah, kayak gimana paniknya? Nah, seperti itu kurang lebih ilustrasi ya orang mengalami COPD bronkitis kronis ini. Ini yang paling banyak terjadi ya pada kasus COPD bronkitis kronis. Oke, sampai sini semoga jelas ya. Kalau ada pertanyaan langsung open mic atau ketik di kolom chat. Ya, lanjut. Next, kita masuk ke emfisema paru. Nah, ini satu penyakit yang sangat berbeda dengan bronkitis kronis. Di mana yang terjadi ya pada emfisema paru ini adalah distensi, pelebaran yang abnormal. Di mana tempat terjadinya di bronchiolus terminalis. Oke, jadi bronchiolus yang paling ujung itu terjadi pembengkakan. Nah, gitu ya. Jadi pembengkakan ya, distensi serta penghancuran dinding alveolus, gitu ya. Dinding alveolusnya pada pecah, pada robek, pada bocor. Oke, kalian masih ingat nggak alveolus itu apa? Coba yang masih ingat raise hand deh. Saya ingin ngobrol tentang alveolus nih. Yang masih ingat coba raise hand. Diva Ayu ya, raise hand duluan. Silahkan Diva. Iya, Nurse izin menjelaskan. Jadi alveolus itu tempat di mana pertukaran oksigen sama karbon dioksida. Gitu, Nurse. Oke, tempat terjadinya transaksi ya, pertukaran. Jadi bukan menyalurkan udara lagi alveolus, tapi tempat pertukaran gasnya, gitu ya. Nah, bisa dibayangkan nih kalau tempat pertukaran gasnya pada rusak. Nah, akibatnya apa? O2 yang masuk sedikit, CO2 yang harus dibuang itu numpuk di dalam. Nah, gitu ya. Jelas ya. Oke. Itu impact-nya yang terjadi pada emfisema. Jadi kerusakannya di alveoli. Nah, bisa jadi ya, orang yang udah bronkitis kronis merambat ke alveolusnya kerusakannya, gitu loh ya.
Jadi double akhirnya penyakitnya. Oke. Nah, emfisema ini sudah merupakan end stage, penyakit terminal gitu loh. Nggak bisa diberesin, nggak bisa dikoreksi atau dibetulkan. Jadi dia kalau faktor resikonya itu nggak dihilangkan, ya akan terus tergerogoti alveolusnya hingga tahun-tahun yang akan datang. Gitu ya. Oke. Nah, akibatnya apa? Ketika alveolus ini pada bocor, pada rusak gitu ya. Ini harusnya ada gambarnya nih. Nah, ini ya. Oke, nah emfisema ini, wait. Kayaknya slide-nya bukan yang ini deh. Bentar ya. Oh iya, betul yang ini betul. Oke, ini kita lanjut ke slide setelahnya dulu ya. Nah, ini deh lebih jelas gambarnya ya. Oke, ini alveolus yang normal, sebelah kiri. Kayak gumpalan anggur gitu ya. Bulat, bulat gitu ya. Nah, kenapa sih kok alveolus itu terdiri dari banyak bulatan, nggak satu bulatan utuh itu aja? Nah, rupa-rupanya desain ini itu tujuannya apa? Supaya luas permukaan untuk pertukaran oksigen ini semakin luas, gitu loh. Dengan adanya bulatan kecil ini, itu ya, kalau dibuka gitu ya, jadi satu lembaran gitu, bisa 3 kali lipat. Nah, luasnya dibandingkan kalau alveolus itu hanya berupa satu lingkaran besar. Oke ya, semoga bisa apa ya, mengilustrasikan ya. Mungkin kalau saya mencoba menganalogikan itu seperti satu buah bola basket gitu ya. Kalau dijembrengin itu mungkin segede kertas folio gitu ya. Nah, tapi kalau satu buah bola basket ini diisi banyak bola pingpong gitu ya, katakanlah dapat 300 bola pingpong. Nah, kalau bola pingpongnya dijembrengin itu bisa 10 kali lipat. Nah, luasnya dibandingkan satu bola basket tadi. Nah, kayak gitu ya eh, analoginya ya. Sehingga apa? Dengan bentuk kantong-kantong seperti ini nih, pertukaran oksigen dan CO2-nya itu sangat masif sekali gitu loh ya. CO2 banyak dibuang, O2 banyak diserap gitu ya. Nah, yang terjadi pada emfisema apa? Sebelah kanan nih, jadi lihat. Nah, oke, dinding dalam dari alveolusnya ini pada jebol ya, sehingga dia nggak lagi membentuk bulatan kecil kayak gini, tapi dia akhirnya ya loss aja menjadi satu bulatan besar. Yang mana luas permukaan untuk pertukaran gas ini secara signifikan sangat menurun. Gitu ya. Nah, semoga bisa ditangkap nih ya, apa itu analogi ibaratnya tadi gitu ya. Oke, terus ada pertanyaan dulu nih dari Nuraini ya. Orang yang terkena bronkitis apa mungkin bisa terkena emfisema juga? Jawabannya sangat bisa ya. Jadi bronkitis kronis yang tidak ditangani, bronkusnya itu akan menyempit, terus polusinya masuk ke dalam alveolus, bikin peradangan di sini. Nah, terjadilah akhirnya bentuk alveolus yang seperti ini. Tidak lagi seperti bulatan kecil ya, tapi hanya menjadi satu kantong gede yang luas permukaan untuk pertukaran gasnya itu semakin kecil. Oke, sampai di sini jelas? Yang jelas boleh kasih reaction jempolnya. Yang masih bingung boleh regen atau minta diulang boleh loh ya. Oke, Diva Ayu, Airin sudah kasih jempol nih. Yang lain gimana? Apa sudah jelas nih perkembangan progres dari emfisema paru? Paham belum? Nah, tidak ada lagi yang monitor jempolnya ini cukup meresahkan ya. Oke, kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini ya. Nah, sehingga itu ya terjadi yang namanya dead space. Dead space ini ruang rugi. Ruang rugi itu apa? Ruangan yang hilang, yang harusnya itu jadi tempat pertukaran gas, jadinya hilang. Nah, itu disebut dead space, ruang rugi gitu ya. Terus terhambatnya difusi oksigen, terutama oksigen dari luar tubuh masuk ke dalam tubuh ini berkurang ya, terjadi kondisi hipoksemia, penurunan kadar oksigen dalam darah gitu ya.
Nah, sebaliknya yang di dalam tubuh karbon dioksida CO2 ini juga terhambat untuk keluar. Nah, sehingga dia tertahan dalam darah, terjadilah hiperkapnia, kelebihan kadar karbon dioksida. Nah, ini satu kondisi yang sangat paradoksikal ya. Oksigen yang dibutuhkan ini jadi langka, CO2 yang nggak dibutuhkan jadi melimpah. Nah, ini satu kondisi yang sangat merusak ya dalam metabolisme tubuh manusia. Ya. Terus ini ya, lapisan kapiler di alveolus ini sangat berkurang jumlahnya atau apa? Berkurang ukurannya ya, menyempit sehingga yang tadi itu hipertensi pulmonal ya, pembesaran jantung kanan, ini terjadi apa? Gagal fungsi jantung kanan. Nah, jadi jantung kanannya sudah nggak kuat lagi nih mendorong ya. Akibatnya suplai darah ke paru pun semakin berkurang. Ya, nah ini yang terjadi pada pasien dengan emfisema. Makanya ini kondisi yang berat ya dan disebut end stage. Nah, kondisi yang terminal ketika alveolus yang harusnya kayak gini nih ya akhirnya jadi kayak gini ya. Ini kondisi yang berat ya. Seringkali kerusakannya nggak cuma di alveolus tapi juga di pembuluh darah kapiler gitu loh ya. Sehingga bikin gagal fungsi jantung kan. Oke, kalau ada yang bingung tolong jangan disimpan kebingungannya ya, ditanyakan. Kalau ada yang perlu saya ulang, request Pak, minta diulang lagi yang bagian ini gitu ya, supaya Anda paham betul. Oke, sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Saya lihat di chat sih belum ada ya. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke faktor risiko nih. Anda tadi sudah paham bentuk penyakitnya, perjalanan penyakit, bronkitis kronis, dan emfisema. Nah, sekarang faktor risiko dibagi dua kategori ya. Faktor lingkungan dan faktor individu orangnya. Gitu ya. Faktor lingkungan yang mempengaruhi paling utama memang adalah merokok ya. Asap rokok baik itu perokok aktif maupun pasif sama-sama apa? Sama-sama masuk asapnya gitu loh ya. Sama-sama bikin inflamasi di paru. Gitu ya. Terjadilah inflamasi kronis dan peningkatan gas ya CO2 ini maksudnya di dalam tubuh. Oke, CO karbon monoksida ya dan CO2. Gitu ya. Dead space, ruang yang hilang. Pertanyaan dari Diva. Apakah alveolus bisa tumbuh kembali? Jawabannya sayangnya tidak ya. Alveolus sekali dia jebol kayak gitu nggak akan bisa membentuk gelembung-gelembung baru lagi sayangnya. Beda dengan jaringan otot atau tulang gitu ya. Otot atau tulang kalau robek itu bisa tumbuh lagi. Tapi alveolus sayangnya tidak bisa. Oke. Jadi kalau memang sudah benar-benar terjadi emfisema, prioritasnya bukan memperbaiki alveolus, tapi mempertahankan alveolus yang ada. Tidak bisa disembuhkan betul sekali, ya. Jadi yang bisa dilakukan hanya menghentikan progresnya. Nah, itu ya. Yang ada sekarang itu yang ada dipertahankan. Nah, nggak bisa ditingkatkan. Itu kalau sudah emfisema, ya. Kalau bronkitis kronis masih bisa kembali melebar jalan nafasnya ya. Tapi kalau emfisema sudah tidak bisa kayaknya. Oke ya, semoga jelas Diva dan Airin tadi ya. Oke, lanjut. Faktor resiko lingkungan. Nah, ini yang menarik nih, yang belum banyak diteliti. Rokok elektrik. Nah, itu yang belum tahu nih. Nah, Anda ada yang suka nge-vape nggak nih ya? Nge-vape rasa karamel, rasa blueberry atau apa gitu ya, yang wangi-wangi. Nah, ini yang belum diteliti efeknya. Karena itu sesuatu yang baru. Kalau saran saya sih, baiknya jangan ya, daripada kita bertaruh dengan hal yang kurang berfaedah. Gitu ya. Ada solusi lain ya bagi Anda yang memang mungkin ya, yang mungkin memang sudah terbiasa mengonsumsi nikotin ya, tidak harus lewat pernafasan. Nah, coba Anda googling tuh. Ada nikotin tuh yang bentuknya ditempel kayak kuyup gitu ya, kayak plester tempel. Nah, itu herbal dan lebih alami. Memang nikotinnya diambil dari tembakau gitu ya. Kadang ditambah ekstrak dari cengkeh atau apa, ditempel di kulit.
memberikan rasa hangat, terus nikotinnya masuk. Nah, itu lebih aman untuk pernafasan bagi yang membutuhkan ya. Yang tidak, ya tak usah coba-coba lah ya. Oke, terus ada pertanyaan dari Navia Irfani ya. Faktor resiko merokok pasif, apakah sama prosentase risikonya dengan merokok aktif? Terima kasih. Oke, jawabannya adalah tentu saja lebih tinggi perokok aktif, gitu ya. Dengan catatan apa? Interaksi perokok pasif dan perokok aktif ini jarang. Tapi kalau si perokok aktif ini bestie banget nih kemana-mana bareng, satunya rokokan, satunya enggak, itu ya sama aja. Karena intensitas terpapar oleh ini ya asap rokoknya jadi sama gitu loh. Setiap kali dia merokok, Anda selalu ada di sisinya, tak lekang oleh waktu persahabatan. Nah, sudah COPD bareng nanti ya, sudah gitu loh ya. Oke, jadi jawabannya seperti itu ya. Pertanyaan dari Navia tadi, pasif dan aktif apakah sama risikonya? Tergantung lama terpapar asap rokoknya. Gitu ya. Oke, ini adalah faktor risiko utama. Yang kedua, faktor lingkungan ya, masih ini occupational. Jadi faktor pekerjaan ya, polusi akibat pekerjaan maupun bahan kimia yang ada di pekerjaan. Contohnya apa? Contohnya nih orang yang kerja di terminal. Nah, tuh banyak bis, banyak angkot gitu ya. Nah, itu asap kendaraan intens nih, anytime. Nah, itu resiko gitu ya. Orang yang kerja di pabrik bahan kimia, contoh pabrik parfum. Nah, itu kan lumayan tuh bahan kimianya terus masuk ya terhirup. Nah, itu bisa ya. Atau orang yang kerja di ini bagian itu loh, peleburan logam ya, emas, perak itu kan uapnya juga keras ya. Nah, itu juga beresiko ya. Oke, polusinya bisa indoor maupun outdoor ya. Ini yang faktor resiko lingkungan berikutnya. Dua, jadi yang pertama ya rokok dan polusi udara. Oke, terus perokok pasif lebih terpapar karena asapnya tidak dikeluarkan kembali dari airnya tidak ya, jawabannya tidak ya. Eh, Gimana ya menjelaskannya? Kalau perokok aktif itu memang dia menghirup dengan sengaja dalam jumlah besar dan dikeluarkan. Nah, tapi meskipun dikeluarkan itu ion-ion dari polusinya itu nempel di dalam gitu ya. Nah, karena dia sengaja menghirup pasti yang masuk juga lebih banyak. Nah, jadinya yang tertinggal di dalam juga lebih banyak pada yang aktif. Nah, yang pasif seperti yang saya bilang tadi, kalau memang benar sih dia pasif, tapi kumpulnya sama perokok terus anytime ya, akhirnya yang terhirup juga sama banyaknya, gitu kan? Jadi resikonya sama, gitu ya. Ya, nah jadi kalau ada bestinya yang merokok gitu ya, nah harus mulai pikir-pikir nih, gimana enak ya, gitu kan? Ya, apalagi kalau lebih dari sekedar besti ya, ayangnya rokokan, waduh ini bukan kurang. Oke, lanjut ya. Tadi faktor lingkungan ya. Sekarang faktor host nih, faktor individu manusianya sendiri. Apa risiko yang ada dalam individu? Nah, ternyata dari banyak studi disebutkan ya, ada individu yang punya istilahnya apa ya? Kekurangan produksi enzim alfa satu antitrypsin. Gitu ya. Ini adalah enzim pelindung mukosa paru ya. Nah, ada orang-orang yang memang secara genetik itu kelainan di mana enzim ini nggak diproduksi. Nah, itu akhirnya meningkatkan resiko COPD juga. Meskipun secara lingkungan dia sudah menjaga gitu loh ya. Tapi polusi kecil aja itu langsung efek ke parunya karena kurang proteksi dari enzim alfa satu antitrypsin. Oke, cuman ini insiden yang sangat-sangat langka sekali ya. Jadi bukan hal yang umum terjadi. Yang paling banyak ya ini faktor lingkungan ini ya. Oke, nah kita lanjut ya. Maka jelas nih sampai sini. Sekarang kita ngomong manifestasi klinis utama apa? Nah, ada tiga ya, tiga pilar tanda dan gejala. Satu adalah batuk terus-menerus, gitu ya. Dua, batuknya ini batuk produktif, disertai sputum atau dahak, bahkan kadang sputumnya itu campur darah, gitu ya. Oke.
Dan yang ketiga, sesak nafas, ngos-ngosan ketika peningkatan aktivitas yang sedikit ada. Nah, ini sepaket ya, bukan salah satu tok itu maksudnya ya, itu salah dua, tapi tiga-tiganya ini terjadi bersamaan. Batuk terus-menerus disertai produksi dahak. Terus kalau aktivitas fisik meningkat sedikit, dia langsung ngos-ngosan, ngongsrong. Nah, itu ya. Ini adalah sudah hampir pasti ini COPD gitu loh ya. Nggak perlu cek apa-apa, ini sudah hampir pasti. Oke. Nah, seiring berjalannya waktu ya, kalau nggak ditangani, faktor risikonya nggak dikontrol, ya akan terus memburuk. Batuknya tambah parah, kutunya tambah banyak, orangnya makin ngos-ngosan. Hingga gitu ya, ngos-ngosannya ini bisa terjadi ya, dyspnea ini pada saat istirahat bahkan lagi santai nonton bola gitu ya, tapi Anda melihat gitu, dia napasnya ngoyo. Nah, itu ya. Wah, ini sudah tanda-tanda nih tahap lanjut sudah ini ya. Oke. Nah, karena peradangan itu meningkatkan metabolisme gitu ya, meskipun hanya di paru doang gitu ya, tapi itu cukup meningkatkan metabolisme. Terus karena nafasnya ngoyo, membutuhkan banyak energi juga, akhirnya secara bertahap orangnya akan tambah lama tambah kurus. Nah, karena energinya habis dipakai untuk dibakar oleh inflamasi dan upaya bernapas yang berat. Jadi dia tambah lama tambah kurus, ya tulang-tulangnya tambah kelihatan nongol. Oke, terus tadi ya makrofagnya nggak berfungsi sehingga produksi mukusnya ini tambah lama tambah banyak, infeksi gitu loh. Bakterinya tambah banyak di situ, jamur ya kandidiasis bisa jadi muncul. Oke, terus nah ini satu fenomena yang unik ya yang disebut barrel chest. Nih, nih orang yang mengalami barrel chest itu di kanan. Kalau normal itu seperti ini ya, apa rasio garis horizontal diameter tubuh ini ya, yang menyamping ini 2:1 normalnya. Ini loh ya, diameter anterior posterior ini 1, transversal melintang ini 2. Nah, jadi perbandingannya apa? 1:2. Ini kalau orang normal. Nah, pada orang dengan COPD ini jadi 1:1 atau bahkan bisa 2:1 gitu ya. Jadi bentuknya nggak lagi pipih seperti ini, tapi jadi bulat gede, kayak barel atau kayak tong badannya. Nah itu bisa dilihat ya. Ini contoh yang ekstrim nih. Ininya 2, ininya 1 ya, 2:1. Ini disebut barel chest. Oke. Nah sekarang saya punya kuis nih. Bahkan berhadiah nih ya. Apa yang menyebabkan orang COPD bentuk dadanya jadi kayak gini? Nah, menurut Anda apa? Coba boleh ketik di kolom chat ya. Iseng-iseng aja nih, tebak-tebak berhadiah nih. Apa yang menyebabkan terjadinya barrel chest pada orang COPD? Kok jadi bulat nih dadanya? Coba ketik pendapat Anda. Saya ingin dengar ya. Ingin baca ini. Kita tunggu 2 menit. Yuk ditulis semua ide-ide kreativitas Anda dalam menjawab ya. Oke, sudah ada yang masuk nih. Baru 4 ya. Yang lain apa ideanya Anda? Luis Figo. Wih, Luis Figo keren namanya. Usaha napas makin berat mengubah struktur dari paru. Oke, usaha yang bagus dari Dinda. Cuman mohon maaf kurang tepat ya, Dinda ya. Oke. Otot pernapasan terlalu meregang, Nur Rizky, Alfiansyah. Usaha yang cukup bagus juga, tapi mohon maaf kurang tepat juga ya. Gak apa-apa, yang penting sudah berusaha. Nah, yang betul adalah alveoli melebar. Usaha yang cukup baik juga, tapi tetap kurang tepat ya, mohon maaf. Perubahan tulang rusuk. Waduh, ini lagi ya, usaha yang teramat bagus, tapi teramat kurang tepat ya. Paru-paru inflasi udara berlebihan. Oke, ya kita tutup votingnya ya.
Karena semakin lama semakin kreatif jawaban Anda ya. Saya jadi cukup khawatir ya. Oke, ini bertanda ya. Oke. Nah, jadi jawaban yang betul adalah karena jumlah udara yang dihirup saat masuk itu tidak sama dengan yang keluar saat ekspirasi. Gitu ya. Jadi yang masuk katakanlah 1 liter, yang keluar nggak 1 liter nih. Bisa jadi 3/4. Nah, yang seperempat sisanya mana? Terperangkap di dalam paru. Kenapa bisa terperangkap? Karena jalan masuknya menyempit tadi, sehingga keluarnya susah. Dimasukin secara paksa, keluarnya nggak bisa dipaksa. Gitu ya. Oke, sehingga akhirnya udara tertinggal di dalam rongga dada, jadilah melembung kayak balon seperti ini. Gitu ya. Oke ya. Nah, sampai sini semoga jelas ya. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi pada saat orang bernafas normal itu ya, otot yang dipakai itu hanya otot di sini, interkosta ya, di antara tulang rusuk plus otot diafragma, hanya dua. Sehingga yang terlihat adalah mengembang mengempitnya dada. Itu pernafasan yang normal. Gitu ya. Oke. Tapi nah pada orang-orang dengan COPD, otot dada dan diafragma aja itu nggak cukup untuk memasukin oksigen. Akhirnya dia mengajak otot-otot yang lain, yaitu otot apa? Otot bahu dan otot leher, gitu ya. Salah, sorry, sorry. Nggak pencet ini. Otot bahu dan otot leher, gitu ya. Ulang. Nah, itu ya. Kita lihat nih, ini salah satu short video di YouTube ya, di mana otot pernafasan yang dipakai itu nggak cuma otot dada dan diafragma ya. Kita lihat nih. Layar YouTube saya muncul nggak ya? Muncul. Muncul ya. Oke, kita lihat nih seperti apa penggunaan otot bantu nafas ya. Nah, tuh lihat leher dan bahunya tuh ya. Ototnya itu bekerja. Nah, tuh. Nah, tuh. Oke. Jadi yang mengembang mengempis tidak hanya otot dada tapi otot bahu dan leher ikut bekerja. Nah, tuh. Lihat ruangan yang di sini nih ya. Tuh. Oke. Nah, oke ya. Tuh. Ntar suaranya main terus. Oke, sampai di sini jelas ya. Kalau ada pertanyaan langsung posting di chat ya. Jadi barrel chest terjadi karena hiperinflasi paru. Ya, bisa dibilang itu ya, hiperinflasi paru. Jadi udara yang terperangkap terlalu banyak dan nambah terus dari waktu ke waktu selama ini orang hidup dan bernafas gitu ya. Oke, kita kembali ke slide. Nah, ketika seseorang itu sudah terdiagnosa COPD, itu ya, ada beberapa komponen yang bisa dinilai untuk memprediksikan prognosis atau kemungkinan perbaikan kondisi, gitu ya. Yang pertama adalah nih perokok aktif maupun pasif. Kalau sudah terdiagnosa COPD kok masih terjadi ini ya, maka bisa dipastikan prognosisnya akan buruk. Nah, itu ya. Oke, terus usia juga begitu. Semakin bertambah usia, prognosis juga semakin buruk ya. Terus jumlah penurunan volume ekspirasi. Nah, ini nanti kita akan bahas ya di slide berikutnya. Jadi semakin sedikit jumlah yang diekspirasikan, prognosisnya juga semakin buruk. Harusnya kalau seperti Anda nih sekarang gitu ya, menghirup normal 1 liter, keluarnya juga 1 liter, mungkin cuma kurang 1 mili doang. Nah, gitu ya.
harusnya. Tapi pada orang COPD itu bisa jadi hanya 70% yang dikeluarkan. Yang 30% tertinggal di dalam. Gitu ya. Oke, terus indikator prognosis juga adalah hipoksimia, rendahnya kadar oksigen dalam darah. Nah, itu juga akan jadi penilai ya. Semakin rendah kadar oksigen dan semakin nggak respon terhadap terapi, nah ini prognosis semakin buruk. Terus resting heart rate, denyut jumlah nadi ya, denyut nadi saat istirahat. Nah, ini mengindikasikan kerja jantung gitu ya. Semakin parunya rusak, kerja jantung semakin berat meskipun dia istirahat. Jadi denyut jantungnya itu akan tinggi karena dia berusaha mensuplai darah lebih banyak ke paru, sementara parunya kolaps kayak tadi, gitu ya. Oke. Dan penurunan berat badan. Nah, semakin dia berat badannya makin turun, prognosis juga semakin buruk. Nah, ini ya ada 6 kriteria yang mengindikasikan prognosis seseorang itu memburuk atau cenderung membaik dari sini, ya. Kalau setelah terdiagnosa COPD, sorry, baterai laptop low. Ya. Kalau setelah terdiagnosa COPD, dia berhenti merokok, nah bisa dipastikan prognosisnya akan membaik. Artinya apa? Bisa jadi kondisinya membaik bronkitis kronisnya, gitu loh ya. Usia nggak bisa dirubah ya. Oke, yang utama memang di sini ya. Izin bertanya, kalau pasien barrel test itu bisa kembali dengan terapi atau bagaimana? Dari Andini ya, jawabannya adalah tergantung eh, sebab terperangkapnya udara itu apa? Apakah bronkitis kronis atau emfisema tadi, gitu ya. Kalau bronkitis kronis, nah itu masih bisa diperbaiki. Jalan nafasnya dibuka lagi, sehingga udara yang terperangkap itu bisa berangsur-angsur berkurang. Nah, dan tentu butuh hitungan tahun ya untuk mengembalikan itu. Sama dengan proses terbentuknya barrel chest kan bertahun-tahun. Pulihnya pun juga tahun-tahun gitu ya. Oke, kita lanjutnya. Nah, pada pasien COPD ya, teman-teman ya, ini ada satu pemeriksaan yang unik dan khusus sekali yang nggak dilakukan di kasus-kasus lain, jarang gitu ya. Oke, yaitu apa? Pemeriksaan spirometri namanya. Oke, kita akan kupas tuntas nih spirometri ya. Dan Anda kayaknya akan ketemu pembahasan spirometri ini ya di kuliah ini doang ya. Jadi spirometri itu adalah satu pemeriksaan yang ditujukan untuk menghitung volume pernafasan. Nah, gitu ya. Oke, baik itu volume yang masuk, volume yang keluar, volume yang tertahan. Nah, itu semua bisa dihitung oleh spirometri. Oke, dengan adanya obstruksi penyumbatan ya, oke, pasien itu akan berjuang untuk memasukkan udara. Oke ya. Nah, tapi sayangnya ketika mengeluarkan udara itu ototnya nggak bekerja lebih keras gitu, nggak bisa ya. Karena proses ekspirasi itu proses yang pasif. Artinya pasif itu apa? Ketika ototnya kontraksi untuk memasukkan udara, ketika ekspirasi itu ototnya relaksasi. Nah, gitu loh ya. Sehingga apa? Tidak ada ekspirasi itu yang dipaksakan terus gitu ya. Akhirnya apa? Udara terperangkap di dalam paru dan mengurangi volume ekspirasi FEV. Gitu ya. Ya. Nah, spirometri itu juga digunakan untuk mengevaluasi perubahan volume pernapasan saat pasien dapat terapi obat contoh jenis bronkodilator. Bronkodilator adalah obat yang fungsinya merilekskan jalan nafas. Jadi dia lebih lemes gitu ya, jadinya lebih fleksibel dan diameternya bisa sedikit melebar. Nah, harusnya kalau pasien COPD dapat bronkodilator, volume pernafasannya akan meningkat. Nah, itu akan dievaluasi oleh spirometri. Pada tahap yang lanjut, penggunaan bronkodilator ini nggak ada efeknya terhadap volume respirasi karena sudah terlalu sempit jalan nafasnya, gitu ya.
Tapi kalau ternyata setelah pakai bronchodilator diukur dengan spirometri kok membaik, nah ini masih ada harapan gitu ya kondisinya untuk semakin diperbaiki gitu ya. Nah, seperti apakah benda spirometri ini ya? Kita akan bahas nih. Saya akan perlihatkan nanti ya. Oke, nah, jadi spirometri ini dilakukan ya ketika pasien baik dapat obat maupun tidak. Jadi dilakukannya minimal 2 kali pada satu pasien, gitu ya. Jadi pasti ada repeat pengulangan. Yang pertama dengan bronchodilator, yang kedua tanpa bronchodilator, gitu ya. Pasien harusnya ya menunjukkan apa? Reversibility, perbaikan kondisi. Oke, setelah pemberian bronchodilator harusnya, gitu ya. Nah, alatnya kayak gini ya. Jadi hidungnya harus ditutup ya, bernafasnya harus lewat mulut. Nah, nanti pemeriksa nih, teknisi ya, orang labnya akan menyuruh pasien untuk bernafas lewat mulut, gitu ya. Kadang disuruh bernafas santai, kadang disuruh bernafas sangat ngoyo. Nah, itu dua-duanya akan diukur ya, seperti apa volume udaranya. Oke, nah volume paru itu ada macam-macam nih, ada 4. Nih, Anda bisa lihat nih ya. Ini kemungkinan besar akan keluar di ujian ya. Jadi tolong diperhatikan dengan baik. Macam-macam dari volume ini, gitu ya. Yang pertama adalah volume tidal. Oke, volume tidal adalah jumlah udara yang bisa masuk atau keluar pada satu siklus pernafasan, gitu ya, dengan usaha yang normal. Bentar ya, bentar. Saya izin ke belakang bentar ya, 1 menit. Oke, saya kembali ya. Tadi sampai mana ya? Sampai volume Kolom tidal ya. tidal, Nurse. Ya, oke. Betul ya. Thank you. Volume tidal ya, jadi jumlah udara yang masuk dan keluar dalam satu siklus pernafasan dengan usaha normal. Nah, gitu ya. Oke, jadi nafasnya santai, nggak ngoyo nih, biasa. Itu akan diukur ya lewat mulut nih, pakai alat ini keluar grafiknya di layar, gitu ya. Nah, idealnya ya pada orang dewasa itu sekitar 300 sampai 500 mililiter udara. Tahu kalau dirasiokan dengan berat badan, 6 sampai 8 mililiter per kilogram berat badan. Nah, tergantung ukuran tubuh orangnya gitu ya. Orang Jawa Timur yang imut-imut dengan orang bule Afrika yang gede-gede, nah akan beda ya. Tapi nah, normalnya di rentang ini ya, 6 sampai 8 mililiter per kilogram berat badan. Oke. Nah, ini bisa meningkat gitu ya sampai dengan 50% ketika apa? Ada aktivitas fisik olahraga misalnya bisa meningkat volume tidal. Oke, ini dipegang dulu ya. Satu, volume tidal. Dua, ini volume inspirasi paksa. Nah, jadi menghirup udara tapi sekuat-kuatnya. Nah, itu namanya FIV ya. Atau ada yang menyebutnya IRV ya, yang banyak sih FIV gitu ya. Jumlah udara yang bisa dipaksa masuk gitu ya. Setelah volume tidal, artinya bernafas normal. Setelah normal ditambah lagi usahanya. Nah, itu namanya dipaksa ya. Oke. Nah, seperti itu bisa sampai ini nih 1.900 hingga 3.300 gitu ya. Jadi cukup banyak ya kalau dipaksa benar ya. Oke. Terus yang kedua, volume ekspirasi paksa. Nah, ini juga sama ya. Setelah ekspirasi biasa dipaksa nih kuat
paksa untuk ekspirasi paksa gitu ya. Sehingga apa benar-benar istilahnya itu kosong gitu ya parunya. Nah, itu sekitar 700 sampai 1200 mililiter kalau dipaksa betul. Gitu ya. Oke. Ini ya, ada volume tidal, inspirasi fakta, ekspirasi fakta, dan terakhir volume residu. Nah, ini adalah volume udara yang tertinggal di paru setelah ekspirasi fakta. Nah, itu ya. Normalnya memang harus ada udara yang tertinggal itu sekitar 1.200 cc. Nggak boleh lebih gitu ya. 20 sampai 25 cc per kilogram berat badan. Gitu ya. Kenapa kok harus ada volume residu? Supaya menjaga paru ini tetap mengembang. Nah, itu loh ya. Kalau semua yang masuk harus keluar, paru-paru kita jadi gepeng nih. Kayak apa? Ya, gepeng kayak paru goreng gitu ya di rumah makan Padang gitu ya. Nah, kalau sudah terlanjur gepeng itu ngembang lagi susah. Bahkan alveolusnya bisa rusak kalau dia terlalu gepeng. Sehingga volume residu ini memang harus ada, tapi nggak boleh berlebihan. Gitu ya. Oke, ini macam-macam volume yang diukur oleh spirometer. Itu ya. Semoga jelas ya. Nah, terus selain volume ada juga yang namanya kapasitas udara di paru, gitu ya. Oke, ada namanya kapasitas inspirasi. Nah, oke. Kapasitas inspirasi itu menghitungnya adalah ini ya, FIV ini tadi ya. Sorry, saya pakai singkatan yang konsisten aja ya. Bentar, biar Anda nggak bingung ya. Sampai mana tadi kapasitas paru ya. Nah, kapasitas inspirasi adalah FIV ditambah TV gitu ya. Lalu ini, nah ini FIV, FEV. Nah, oke, sip. Nah, jadi kapasitas inspirasi adalah volume tidal ditambah volume inspirasi paksa. Nah, itu namanya kapasitas inspirasi. Oke. Yang kedua ada kapasitas paru total nih. Jadi jumlah udara keseluruhan yang bisa masuk dan keluar di paru. Nah, itu dijumlah semua tadi. Ya, volume tidal ditambah inspirasi paksa, tambah ekspirasi paksa, tambah residual. Nah, itu namanya kapasitas total paru. Terus ada kapasitas vital. Nah, kapasitas vital ini kapasitas istilahnya itu untuk menjaga seseorang tetap hidup. Nah, gitu ya. Oke, itu namanya kapasitas vital. Kapasitas vital ya, itu adalah volume tidal ditambah inspirasi paksa tambah ekspirasi paksa. Nah, itu harus terpenuhi itu sekitar 4.800 cc. Gitu ya. Oke. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh. Orang kalau diukur pakai spirometer harus bisa mencapai kapasitas vital segini, gitu maksudnya ya. Bukan berarti harus selalu inspirasi paksa, ekspirasi paksa bernafasnya, bukan ya. Tapi ketika disuruh inspirasi paksa dan ekspirasi paksa, harus bisa mencapai angka sekitar hampir 5 liter lah. Nah, itu ya, menandakan paru-paru normal. Oke. Dan yang terakhir adalah kapasitas residu fungsional. Ini adalah volume ekspirasi paksa ditambah volume residu. Nah, kalau digambarkan lewat kurva nih, akan membentuk siklus gini ya. Volume tidal nih, bernapas normal ya. Terus disuruh inspirasi paksa, nah naik nih volumenya ya. Oke. Terus ekspirasi paksa, nah yang keluar juga banyak ya. Kembali tidal lagi, gitu ya. Nah, terus apa fungsinya kita mempelajari volume dan kapasitas ini? Nah, ini akan bisa dipakai untuk parameter perbaikan maupun perburukan COPD-nya. Gimana maksudnya? Nah, ini ada di slide ini ya. Ini adalah tahap-tahap ya tingkat keparahan COPD berdasar hasil spirometri tadi. Tahap 1 COPD ringan.
Gitu ya. COPD ringan itu adalah ketika volume ekspirasi paksa ya dibagi kapasitas vital. Nah, ini kurang dari 70%. Ini sudah pasti COPD ya. Makanya kriteria yang warna biru ini ada di semua level. Karena ini adalah syarat utama ya orang disebut COPD apa? Ekspirasi paksa dibagi kapasitas vital kurang dari 70%. Tentunya dikali 100% gitu ya biar ketemu persen. Oke. Plus ya. Ini FEV ya. Nah, save lagi. Plus volume ekspirasi paksanya itu 80% atau lebih dari normal. Gitu ya. Nah, ini disebut COPD ringan. Kenapa yang diukur adalah ekspirasi? Karena tadi ada yang tertinggal di dalam. Itu ya yang bikin barrel test tadi. Semakin besar yang tertinggal di dalam, semakin besar yang tertinggal di dalam, FEV-nya semakin kecil yang dikeluarkan kan ekspirasinya. Gitu ya. Oke, sehingga kalau FEV-nya itu 80% atau lebih ya, tapi nggak 100%, maka disebut COPD stage 1 ringan. Gitu ya. Nah, pada tahap ini pasien bisa jadi ya batuk dan sputumnya itu kadang ada, kadang enggak. Tapi kalau di spirometri kan sudah pasti angkanya segini, pasti COPD. Gitu ya. Oke, stage 2 sedang. Nah, jika sama ya, yang ini ekspirasi fakta dibagi kapasitas vital kurang dari 70%, syarat wajib ya, KTP-nya orang COPD ini. Plus, nah ekspirasi faktanya itu ada di rentang 50 sampai 80% normal. Nah, oke, ini termasuk sedang stage 2. Secara klinis orangnya mulai ada ngos-ngosan, nafas pendek tapi cepat ya, shortness of breath, nafas pendek tapi cepat pada saat apa? Peningkatan aktivitas, bukan pada saat istirahat ya, pada saat aktivitas. Ini stage 2. Stage 3 yang berat nih ya. Sama ini 70% ya. Terus ekspirasi faktanya ada di angka 30 sampai 50%. Nah, gitu ya. Atau bahkan kurang ya. Pokoknya di bawah 30 itu bisa jadi berat. Oke. Ngos-ngosannya semakin bertambah, kemampuan beraktivitas semakin berkurang ya, dan sering terjadi perburukan. Orangnya sering mendadak pingsan. Nah, gitu ya. Perburukan. Oke. Nah, kalau stage 4 ini sangat berat ya. Ini sama kayak stage 3 ya, berat. Cuman nah ini yang membedakan adalah gagal nafas kronis. Jadi fungsi parunya itu sudah bisa dibilang sangat minimal. Ini sudah tinggal menunggu waktu aja ya, malaikat menjemputnya gitu ya. Sudah tahap yang sangat berat. Karena apa? Gagal nafas sudah nih. Oke. Gagal nafas itu kayak gimana? Nah, ini ya. Oke. Tanda-tanda ini muncul terus setiap saat. Istirahat, ngos-ngosan, tidur, ngos-ngosan, bangun tidur, ngos-ngosan ya. Jadi orangnya kayak benar-benar teler gitu ya. Extreme tiredness, sangat lemah dan sangat lelah. Nadinya selalu cepat. Kayak orang lari padahal dia nggak ngapa-ngapain gitu ya. Oke. Terus apa? Mukusnya bercampur darah. Nah, atau memang darah doang. Nah, oke. Kulit pucat kebiruan ya, sianosis ya, kuku. Nah, tanda-tanda apa? Hipoksia berat nih. Sering pusing ya, dan kadar O2, CO2 ya, O2 rendah, CO2 tinggi. Nah, ini adalah gagal nafas kronis. Oke, ini tahap akhir ya, sudah mendekati garis finish hasilnya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan open mic atau input di chat ya. Oke, jika tidak ada kita lanjutkan ya. Oke, nah komplikasi yang bisa muncul ya dari COPD ya, tentu yang paling berat ya adalah gagal nafas. Yang kedua, atelektasis, paru-parunya ini kehilangan elastisitas. Nah, oke. Jadi mengeras.
jadi kaku karena banyak jaringan fibrosis. Pneumotoraks ini udara terperangkap di dalam paru terlalu banyak ya, bisa mengancam jiwa ya. Serta apa? Hipertensi pulmonal tadi ya, karena pembuluh darah di paru sudah rusak ya, kerja jantung berlebih, terjadi hipertensi pulmonal. Nah, seperti apa nih penanganan pasien COPD? Ini yang Anda penting kuasai ya. Kalau tadi kita banyak bahas penyakit, tanda gejala ya. Nah, sekarang kita ngomong penanganan nih. Oke. Yang pertama dan utama adalah pengurangan resiko, terutama resiko lingkungan. Ya, mengurangi merokok kalau bisa stop. Terus ya polusi ini juga harus dikurangi, gitu ya. Pindah rumah kalau perlu nih ya, terpaksa atau eh, off dulu dari pekerjaannya kalau memang banyak polusi di sana, gitu ya. Yang kedua, pengobatan. Nah, pengobatannya adalah obat bronkodilator, apa? Merilekskan dan melebarkan jalan nafas, gitu ya. Selain itu, antibiotik untuk mengatasi infeksi ya. Mukolitik ini pengencer dahak ya. Antitusif ini mengurangi batuk. Nah, jadi biar orangnya enggak batuk-batuk terus ya, dahaknya diencerkan ya. Vasodilator ini melebarkan pembuluh darah, terutama pembuluh darah paru yang tadi pada menyempit bikin hipertensi tadi ya. Dan kortikosteroid ya. Kortikosteroid ini mengurangi inflamasi. Itu ya. Ini contoh jenis-jenis obat yang bisa dipakai sesuai kondisi dan kebutuhan pasien. Oke, selain itu tentu adalah oksigen ya, karena orangnya kemampuan bernapas sangat menurun ya. Bantuan oksigen murni. Nah, itu yang diperlukan. Udara yang kita hirup ini oksigennya murni nggak sih? Ya, ingin tahu deh. Menurut kalian ya, oksigen yang kita hirup ini, sorry, udara yang kita hirup ini berapa persen sih oksigennya? Nah, ada yang tahu nggak? Coba ketik di chat ya. Berapa persen oksigen dalam udara bebas? Ada yang tahu nggak? 2% kata Airin. Oke, maaf kalau salah. Ya, salah. Dimaafkan. Yang lain, ada yang tahu berapa persen oksigen dalam udara bebas? Nah, ada yang jawab 20% ya. Ya, diperkirakan ya rentangnya antara 20 sampai 25% aja oksigen dalam udara yang kita hirup. Sisanya yang paling banyak itu nitrogen, sekitar 70% ya. Oke. Nah, dengan terapi oksigen yang pakai tabung tuh. Nah, itu oksigennya murni 100%, sehingga akan membantu gitu ya. Suplai oksigen yang 20% tadi itu tergantikan oleh ini, sehingga yang meskipun dihirup sedikit, persentase oksigennya tinggi gitu ya. Oke, terus terakhir palliative care ya, kalau memang kondisinya ini sudah tahap akhir dengan obat-obatan itu sudah minim respon ya berarti perawatan paliatif. Oke ya, ada pertanyaan sampai sini? Silakan open mic atau ketik di chat ya. Belum ada pertanyaan? Lanjut ya, gas ya. Oke. Nah, terus rehabilitasi fungsi pernafasan ya. Tujuannya apa? Mengurangi keluhan nih, memperbaiki kualitas hidup pasien, pernafasan biar lebih baik, lebih ringan gitu ya, serta meningkatkan kemampuan fisik pasien, minimal bisa aktivitas di rumah lah gitu ya. Tujuan dari rehabilitasi pasien. Oke, memperbaiki kemampuan dalam berlatih. Oke, mengurangi sesak nih, mengurangi ngos-ngosan ya, serta mengurangi kecemasan. Namanya orang bernapas berat ya, itu pasti mudah cemas, mudah stres gitu ya, tertekan orangnya. Nah, ini yang kita bantu untuk tadi ya pada rehabilitasi pernafasan. Oke. Nah, orangnya bisa nih dikasih edukasi rutin ya, diajari cara mengontrol penyakitnya, nutrisi pada pasien COPD. Nah, kan ada tuh kemarin ya, coba dibuka lagi slide-nya. Itu sangat berperan ya dalam memperbaiki kondisi pasien. Oke, pasien dibantu untuk mengurangi kebiasaan merokoknya ya,
latihan bernafas. Nah, ini mengatur pola nafas, mengurangi penggunaan otot bantu nafas. Gitu ya. Oke, nutrisi dan lain sebagainya ya, termasuk support psikologis pasien. Itu ya. Nah, kita sebagai perawat ya, diagnosa keperawatan yang akan sangat relate tentu adalah tidak efektifan kebersihan jalan nafas. Oke, tidak efektifan pola nafas serta gangguan pertukaran gas, gitu ya, serta intoleransi terhadap aktivitas, gitu ya. Oke, nah prioritas intervensi ya, pengaturan energi. Nah, jadi untuk pasien-pasien yang masih belum terkontrol ya COPD-nya harus aktivitas sangat dibatasi supaya dia bisa menyimpan energi ya untuk memelihara fungsi organ vital dan integritas otot biar nggak makin mengkurus mengecil. Nah kalau sudah penyakitnya terkontrol, secara bertahap nih aktivitas mulai ditambah ya, yang awalnya cuma di tempat tidur mulai turun dari tempat tidur ya, mulai jalan-jalan sedikit gitu ya. Gradual ya activity levelnya. Terus harus terus dimonitoring status pernafasannya, tanda-tanda fisik, batuk, dahak, tanda vital ya, tensi nadi, suhu semua dimonitor. Hasil lab nih, kadar oksigen dalam darah, kadar CO2 gitu ya, dicek ya, dan keluhan-keluhan subjektif pasien. Pusing, nyeri dada mungkin ya, lemes, nah itu semua dicek, dimonitor rutin ya. Terus prioritas intervensi lain adalah pencegahan infeksi. Kenapa? Karena fungsi leukositnya tadi menurun. Jadi kebersihan lingkungan, kemudian aliran udara itu harus dijaga lancar, gitu ya. Lingkungan harus bersih ya, nggak boleh lembab, terus nggak ada aliran udara, minim sinar matahari, nah itu semua beresiko infeksi ya. Kebersihan pakaian, makanan, nah itu termasuk nih di sini ya. Oke, terus secara bertahap perawat membantu merubah perilaku. Ya, yang sehari itu merokok satu pak, nah harus dikurangi. Semakin lama harus semakin dikurangi, gitu ya. Oke, terus kebiasaan apa? Rokok pasif nih. Nah, harus mulai diatur ya caranya gimana biar rokok pasifnya itu bisa dikurangi eksposurnya. Gitu ya. Oke ya, terus coping ya, karena ini kondisi yang seringkali itu sulit diperbaiki ya. Nah, jadi manajemen stres harus baik nih pada pasien ya. Semakin dia stres, paru-parunya semakin berat kerjanya. Oke, oksigenasi semakin menurun. Gitu ya. Nah, pada pasien-pasien yang keluar dari rumah sakit, mungkin akan butuh pelayanan di rumah akhirnya ya. Home care, edukasi keluarga tentu ya sebagai support system ya. Dan perawat bisa berperan sebagai case manager di luar rumah sakit. Mengatur kapan harus kontrol ke dokter, kapan harus periksa lab, gitu ya. Mengatur aktivitas fisik. Nah, ini adalah peran perawat sebagai case manager. Gitu ya. Oke ya. Nah, dengan tata laksana medis dan keperawatan, diharapkan status pernafasan membaik, gitu ya. Usaha bernafas menurun, pernafasan semakin rileks, gitu ya. Progres perburukan ini bisa dipaus, dihentikan. Jadi ya cukup sampai di sini, nggak ada perburukan lagi. Kualitas hidup membaik, ya. Orangnya lebih tenang, lebih bisa aktivitas, gitu ya. Tidak hanya apa diam dan pasif. Oke. Pencegahan komplikasi seperti infeksi, nah itu bisa optimal. Komplikasi hipertensi, nah itu bisa dicegah gitu ya, pencegahan komplikasi ya, serta apa? Perilaku hidup yang lebih sehat dan bertahan lama. Oke, mengonsumsi makanan rendah lemak, tinggi protein, nah kan begitu ya, contoh perubahan perilakunya yang kita bahas di materi nutrisi kemarin ya. Oke, kebiasaan merokok dan lain-lain itu bisa dikurangi, gitu ya. Oke, I think itu ya untuk sesi kita lumayan nih dari jam 2 ya, hampir setengah 4 ya. Kita sudah kupas tuntas tentang COPD, mulai dari tanda dan gejala, perjalanan penyakit, pemeriksaan, hingga penanganan. Ya, nah silakan jika ada yang ingin ditanyakan lagi.
Kurang jelas, bingung ya. Apakah ada hubungan asbestosis dengan COPD? Ya, betul sekali ya. Asbestos ini adalah salah satu debu polusi industri ya. Selain bikin COPD ya, asbestos ini juga faktor risiko terjadinya kanker paru. Oke, jadi banyak penyakit yang bisa muncul akibat dari asbestosis ya. Pertanyaan dari Nur Rizky ya, semoga menjawab. Oke, yang lain silakan jika ada lagi yang mau ditanyakan. Kita tunggu 1 menit 2 menit untuk pertanyaan dari netizen jika ada. Bisa open mic atau ketik di chat ya. Oke, nampaknya tidak ada ya. Untuk Halo, ada. saya bisa bertanya Oke, dengan siapa ini? dengan Barak Ners. Oke, silakan. Nurse Barak, silakan Nurse Barak. Hmm. Ners, saya bisa bertanya untuk pasien yang dengan CPODK, apakah ada indikasi ketika kondisinya terlalu parah, dia punya indikasi untuk penyakit gagal jantung tidak, Ners? Kanker apa, Mas? Pasien dengan COPD ketika kondisinya terlalu parah, apakah ada indikasi untuk penyakit gagal jantung tidak, Ners? Oh, gagal Berhubungan dengan jantung. jantung. Hmm. Oke, ya bisa ya. Terutama gagal jantung kanan. Oke, jadi ventrikel kanannya itu sudah terlalu lelah ya untuk memompa darah ke paru, sehingga akhirnya dia nggak mompa lagi tuh. Nah, akibatnya apa? Jumlah udara yang masuk ke paru itu sedikit, gitu ya. Kalau Anda ingat aliran udara ya, kan udara itu dari jantung kanan ke paru. Habis dari paru dikasih oksigen masuk jantung kiri, gitu kan. Nah, masalahnya kalau di jantung kanannya sendiri nggak ada suplai ke paru, otomatis yang keluar dari paru juga berkurang. Nah, itu akan membuat jantung kekurangan oksigen juga, bisa berakibat pada gagal jantung. Gitu ya. Oke, jadi sepaket tuh, parunya rusak, jantungnya lama-lama akan ikut rusak. Gitu ya, Mas Barak ya. Terima kasih, Ners. Paci Barak ya, Siap, Bangga kakak, Ners. mantap. Yang lain, silakan di belakang Paci Barak. Ada pertanyaan? Oke, nampaknya sudah cukup aman ya situasi. Nah, kalau sudah cukup aman, kita bisa akhiri ya untuk sesi kita sore hari ini, gitu ya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua, menambah wawasan dan semangat Anda ya, terus belajar dan sukses. Nah, di Departemen Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Oke, terima kasih atas semua perhatian, pertanyaan, dan responnya ya. Saya sangat menghargai partisipasi Anda. Tetap semangat selalu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Selamat kasih. sore, Ners. Terima kasih, Ners. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih semua.